Halo teman-teman, beserta tutor yang terhormat, perkenalkan nama saya Lili Forestri dengan NIM 044638326. Saya berasal dari UPBJJ Banjarmasin dengan Prodi Sistem Informasi Manajemen semester 7. Baik, pada hari ini saya akan melaksanakan tugas video dari mata kuliah Pancasila. Untuk topik yang akan saya ambil ialah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kita semua tahu kalau Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Tapi pernah nggak sih kita mikir bagaimana proses lahirnya Pancasila tersebut? Nah, kali ini saya mau bahas sedikit tentang proses lahirnya Pancasila, terutama saat sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta. Serta apa sih pelajaran yang bisa kita dapat sebagai generasi muda sekarang ataupun mahasiswa. Baik, untuk cerita singkatnya, pada bulan Mei tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau dengan kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya adalah menyiapkan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Dalam sidangnya, banyak tokoh bangsa yang menyampaikan gagasan. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan ide tentang Pancasila. Tapi perjalanan belum selesai. Dibentuklah panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9. Dari merekalah lahir Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini menjadi rumusan awal dasar negara, namun menjelang kemerdekaan, PPKI kemudian melakukan penyempurnaan agar bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Hasil akhirnya, pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara. Kalau kita lihat dari proses tersebut, ada satu nilai yang sangat kuat dan bisa menjadi contoh buat kita, yaitu nilai persatuan dan toleransi. Para tokoh yang berperan di saat itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari suku, agama, ataupun ras. Bahkan pandangan politik juga. Tapi mereka mau berkorban dan menyesuaikan diri, menjaga keutuhan bangsa. Nilai itu juga yang mencerminkan musyawarah dan semangat gotong royong yang menjadi jiwa dari Pancasila itu sendiri. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sejarah yang sudah saya ceritakan, menurut saya, Indonesia itu bisa berdiri sampai sekarang adalah karena adanya kesediaan untuk mendengar dan menghargai perbedaan. Karena di zaman sekarang di media sosial sering kita temui orang mudah sekali untuk berdebat dan terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat. Sebagai mahasiswa dan sebagai generasi muda yang menerapkan Pancasila, seharusnya kita bisa meneladani pendiri bangsa, yaitu saling menghormati, saling menghargai perbedaan, baik pendapat, agama, ras, dan suku, dan lain macamnya. Kalau kita bisa meneladani sikap pendiri bangsa yang baik, maka kita sudah bisa menjadi generasi bangsa yang menerapkan Pancasila bukan hanya dengan menghafalnya. Jadi buat saya, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga bisa menjadi panduan untuk hidup yang berdampingan dengan damai dan saling menghormati di tengah perbedaan. Mungkin itu saja refleksi dari saya tentang pelajaran Pancasila pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya gunakan ataupun masih belum sesuai. Mohon koreksinya dari tutor dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Salam.